Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari umat beriman yang terkasih, salam jumpa kembali dalam renungan inspiratif Minggu Palma berdasarkan Injil Lukas bab 22 ayat 14 sampai 23 ayat 56. Situasi kontras pada Minggu Palma. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, dalam kitab kedua Samuel bab 12 ayat 1 dan seterusnya diceritakan bahwa setelah Raja Daud melakukan persinahan dengan Batseba dan mengatur supaya suaminya Uria ditempatkan pada medan pertempuran yang paling berbahaya sehingga kemudian mati terbunuh, Allah mengutus Nabi Nathan kepada Daud supaya menyadari kekejian dosa yang dilakukannya. Pada waktu itu, Nabi Nathan menunjukkan kesalahan Daud dengan bercerita tentang seorang kaya yang memiliki banyak kambing dan domba. Sementara itu, ada seorang miskin yang hanya memiliki seekor domba. Tetapi untuk sebuah perjamuan, orang kaya itu bukannya mengambil kambing dombanya sendiri, tetapi mencuri domba yang dimiliki oleh orang miskin itu. Mendengar cerita Nabi Nathan itu, marahlah Daud dan berkata, "Demi Allah yang hidup, orang itu layak dihukum mati." Kemudian Nabi Nathan menyambung, "Engkaulah orangnya." Saudara-saudari terkasih, sama seperti Daud yang marah terhadap orang yang diceritakan Nabi Nathan, kita juga mungkin marah terhadap orang-orang yang terlibat dalam penyaliban Yesus, sebagaimana diceritakan dalam kisah sengsara Yesus Kristus pada hari ini. Kita mungkin marah terhadap Yudas yang mengkhianati Yesus, atau Pilatus yang demi posisinya mau mengorbankan Yesus, atau Herodes, atau para tentara, atau kalayak ramai di Yerusalem. Tetapi boleh jadi dalam hal tertentu kita juga mungkin melakukan hal-hal yang dilakukan oleh orang-orang itu. Saudara-saudari terkasih, pada hari ini kita merayakan dua peristiwa kontras dan bertolak belakang, yakni momen-momen bahagia, kemuliaan yang nampak dalam sorak-sorai kalayak ramai yang berseru, "Hosana Putra Daud, terpujilah dia yang datang dalam nama Tuhan." Dan momen-momen penderitaan yang nampak dalam teriakan massa yang menuntut hukuman mati bagi Yesus. "Salibkanlah dia, salibkanlah dia. Biarkanlah darahnya turun ke atas kami dan ke atas anak-anak kami." Pekan suci ini menantang kita untuk ingat kembali dan menghidupkan kembali kejadian-kejadian yang mengantar kita pada penebusan dan penyelamatan kita. Kita juga ditantang untuk menghargai dengan penuh syukur harga yang harus dibayar oleh Tuhan Yesus demi penebusan dan keselamatan kita melalui wafat dan penderitaannya di kayu salib. Selain itu, kita juga ditantang untuk membalas kasih Allah itu dengan mencintai sesama. Renungan tentang misteri Paskah hendaknya memampukan kita untuk mati terhadap dosa dan bangkit bersama Yesus yang pada gilirnya akan menghasilkan kesembuhan, rekonsiliasi, dan penebusan. Partisipasi kita di dalam liturgi selama pekan suci yang akan datang hendaknya memperdalam relasi kita dengan Allah, mempertebal iman kita, dan memperkuat hidup kita sebagai murid-murid Yesus. Saudara-saudari terkasih, pada bacaan pertama hari ini, Nabi Yesaya meramalkan ketahanan hamba Yahweh yang dipuji karena ketaatannya pada perutusannya sebagai hamba.
Meskipun banyak mengalami penderitaan, hamba Yahweh itu tetap taat. Kunci ketaatan hamba Yahweh itu adalah kesetiaannya mendengarkan firman Allah. Hamba Yahweh yang diramalkan oleh Nabi Yesaya tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah Yesus sendiri. Mazmur antar bacaan mengungkapkan percobaan yang dialami oleh Yesus dan penderitaannya di kayu salib, dan pada waktu yang sama menggambarkan kesetiaannya kepada Bapa di surga. Sedangkan bacaan kedua yang diambil dari surat Rasul Santo Paulus kepada umat di Filipi merupakan sebuah himne yang mengandung pemahaman umat purba tentang siapakah Yesus itu dan bagaimana misinya bisa menyelamatkan kita dari dosa. Sementara itu, Injil hari ini terdiri dari dua bagian. Bagian pertama Injil, Lukas 19:28-40, melukiskan penerimaan Yesus dengan sorak-sorai ketika dia memasuki kota Yerusalem. Mereka mengeluh-elukan dia sepanjang kira-kira 2 kilometer dari Bukit Zaitun ke Yerusalem. Dalam bagian kedua Injil, Lukas bab 22 ayat 14 sampai 23:56, kita mendengar kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Kita ditantang untuk memeriksa kembali kehidupan kita dalam terang beberapa tokoh dalam proses penyaliban Yesus, seperti Yudas yang mengkhianati Yesus, Petrus yang menyangkali Yesus, Pilatus yang mengambil keputusan tanpa mempertimbangkan kata hati nurani, dan kemudian menjatuhkan hukuman mati kepada Yesus dengan digantung pada kayu salib, Herodes yang mempermainkan Yesus, para pemimpin agama Yahudi yang berusaha mempertahankan posisi mereka sebagai pemimpin-pemimpin agama dengan melenyapkan Yesus. Bacaan Injil hari ini mengingatkan kita bahwa Yesus mati untuk menebus dosa-dosa kita. Saudara-saudari terkasih, secara spontan kita pasti menyalahkan dan mungkin marah terhadap orang-orang yang berada di balik penyaliban Yesus, seperti Yudas Iskariot, Pilatus, Herodes, para serdadu, atau khalayak ramai. Tetapi apabila kita berdiam diri sejenak, mungkinkah atas cara tertentu kita juga telah melakukan kesalahan-kesalahan yang sama yang dilakukan oleh orang-orang itu? Di pihak lain, di jalan salib Yesus, kita juga menyaksikan Maria Magdalena, Maria ibu Yesus, Simon dari Kirene, Veronika, dan murid yang dikasihi Yesus yang kehadirannya telah meringankan penderitaan Yesus. Semoga seperti orang-orang ini, kita pun senantiasa berusaha untuk meringankan beban orang-orang lain yang menderita seperti Yesus. Semoga Tuhan memberkati kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.